Assalamualaikum. Alhamdulillah pada sore hari ini belum salam khotimah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi. Amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa di sini di Mat'am ini apa? House of Hadromi. Jadi House of Hadromi yang terletak di daerah Matraman. Ini tempat kita biasa mangkal di sini. Jadi kalau ada kajian, musyawarahnya di sini. Saya tombol kangen beberapa tahun nggak makan Kamis ini. Masya Allah. Puas. Alhamdulillah. Jadi kita habis kajian dari tempat Pak Sugiono di Masjid An-Nizam. Kita lanjut ya bincang-bincang santai nih saya. Jadi niki santai. Mungkin kita mau menanyakan beberapa hal tentang keilmuan. Jadi keilmuan itu kan sangat luas ternyata. Jadi setelah kita keluar dari sebuah golongan yang dikungkung selama ini, jadi kula nggih dari alit dari kecil itu nggih sampun JM kula. Dan dan sampai sekolah saya itu juga di Alia, tapi nggak mau belajar bahasa Arab karena dilarang. Saking taatnya saya. Tapi Aliyah kan juga belajar fikih dan Quran hadis, bahasa Arab. Cuman ya sebatas untuk mencari nilai. Nah itulah makanya begitu kita sekarang ini dibuka, luar biasa ilmu yang kita dapat pada saat itu. Jenengan baru pulang dari mencari ilmu. Kebetulan saya niki dari muda, waktu dulu asrama masih muda-muda itu nggih termasuk fans. Fans Khalil niku begitu pas acara asrama kok penjelasannya Khalil. Wah, luar biasa. Nah niki sedikit mau tanya-tanya nih guys. Sebenarnya keilmuan itu yang semestinya seperti apa? Ya kan, setelah kalau di dalam Islam ini dimulai dari mana dulu? Dalam hal untuk menjadi seorang alim. Nah, kalau kita dulu kan cukup dengan kita bacaan, lancar bacaan, bisa makna, bisa menjelaskan, dan nanti di situ nanti penjelasannya ya seperti itulah ya kan. Nah itu begitu lulus ya sudah jadi ulama. Padahal ulama ini kan warasatul anbiya yang saya pikir. Masa sih seorang nabi hanya segitu? Nah ini seperti apa sih? Monggo diurai dari awal nih seperti apa harusnya. Kita bahasakan yang sederhana saja ya, supaya khususnya teman-teman yang hijrah dari Islam jamaah ya, biar bisa menangkap dengan jelas betapa kita di masa lalu betul-betul ya bahasa jelasnya tertipu dan terbelakang betul dalam kaitannya dengan masalah keilmuan dalam Islam yang jelas. Yang pertama harus kita tahu namanya sumber ilmu, masadir al-ulum asy-syar'iyyah. Sumber ilmu, sumbernya pasti dua, Al-Quran
dan sunnah. Masdar asy-syariah al-awwal al-Qur'an. Masdar asy-syariah ats-tsani, yang kedua as-sunnah. Itu masdar, sumbernya segala ilmu. Ketika berbicara tentang Al-Quran, yang pertama bahasanya. Ya. Al-Quran adalah bahasa Arab. Ya. Ini kita bicara terkait ilmunya dulu. Ilmunya dulu. Ji. Ilmu itu masdar awalnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Sunnah. Lalu bahasanya Bahasa Arab. dengan dikatakan Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'idi. Qur'anan Arabiyyan. Di beberapa ayat Allah Sudah menjelaskan itu. Jelas ya. Iya. Artinya itu makna yang sangat jelas di situ. Hei manusia, ketahuilah Quran itu bahasa Arab. Jelas-jelas bahasa Arab. Surat Yusuf, la'allakum ta'qilun. Takelo. Dibuat bahasa Arab agar kamu bisa menggunakan akal sehat, berpikir untuk mendalami. Nah, berarti alat pertama bagi orang Arab zaman itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dan para sahabat yang memang bahasa mereka bahasa Al-Quran, karena Al-Quran itu diturunkan bilisani qaumi wa ma arsalna illa bilisani qaumi, dengan lisan, dengan bahasa. Jadi saat itu zaman Nabi yang diperlukan hanya ini, takil, karena bahasanya sudah tahu. Bahasa mereka sudah tahu. Nah, ini perkembangannya. Jadi dari bahasa mereka pun di situ kan memang Quran ini bahasa tinggi sih. Betul. Nah, bahasa tinggi. Memang apakah memang di Arab itu memang terkenal dengan bahasa-bahasa yang tinggi? Jadi bahasa Arab itu pada zaman Rasulullah SAW memang bahasa yang luar biasa, sehingga syair sastra ya, betul. Tuh ahli penyair yang bahasanya tinggi itu orang paling terkenal, paling top. Nah, sedangkan Al-Quran datang di atas itu, di atas itu bahasa Al-Quran. Nah, saat itu karena orang Arab banyak orang-orang ahli, memang bahasa mereka, keseharian mereka, sehingga mereka hanya menggunakan akal sehat. Bagaimana pernyataan Al-Quran ini sesuai nggak dengan akal, sesuai dengan kenyataan apa enggak? Misalkan ini batu, jelas nggak bisa berbuat apa-apa. Al-Quran mengatakan wa iyaslubhumul dzubabu syai'an la yastanqidhuhu. Coba kamu lihat, suruh mikir. Quran, coba kamu lihat batu, coba lihat lalatnya. Dia nggak bisa ngibas saja, nggak bisa. Suruh pakai ini. Akal sehatmu kemana? Kok bisa kamu sembah? Jelas-jelas. Bikin dari roti, sudah lapar kamu makan. Kok kemana? Jadi saat itu hanya diperlukan diajak berpikir. Ya. Jadi akal sehatnya, kalau orang intelektual ya daya intelektualnya manfaatkan, gunakan untuk. Nah, dalam ayat kan afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kalian itu loh kok nggak mau beriman, kok nggak mau bertauhid kepada Allah, apa nggak kamu tadabburkan Al-Quran, kamu pikirkan, kamu olah dia, ada kesalahan apa? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Quran itu datang dari selain sisi Allah seperti yang dikatakan oleh mereka, yaitu unsair, tukang sihir dan jin, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Pasti Quran itu sembraut, gak akan pernah beraturan. Semraut ya. Cara Jawa semraut. Singkat cerita saja, perkembangan zaman, perkembangan itu masuklah orang-orang Ahjan ke dalam Islam. Ya. Gitu. Orang luar Mekah lah ya. Luar Arab. Yang bahasanya bukan bahasa Arab. Sehingga ini akhirnya bercampur. Arab mulai
Kontaminasi dengan bahasa mereka dan budaya tentunya gitu. Ya, otomatis budaya juga kan. Iya. Nah, disinilah para khalifah seperti Khalifah Umar, Khalifah Ali yang terkenal dalam sejarah, beliau sudah memikirkan ke depan bagaimana menjaga keutuhan, keaslian Al-Quran dari sisi Al-Qurannya itu sendiri dan dari sisi pemahamannya. Maka yang paling dilindungi, paling diutamakan adalah bahasa Arab, tata bahasa Arab. Bukan hanya ngomong bahasa Arab, tata bahasa. Makanya Khalifah Umar dalam sebagian riwayat, ta'allamul arabiyyata wa'allimuhan nas. Ada ta'allamul arabiyyata kama ta'allamul Qur'an. Belajarlah kamu tata bahasa Arab sebagaimana kamu belajar faraid, sebagaimana belajar Al-Quran. Jadi harus didalemin benar. Karena saat itu sudah membayangkan bahwa Islam ini akan keluar kemana-mana nantinya. Ini berarti Al-Quran itu dari dua sisi yang harus dijaga. Satu sisi isi 30 juz total itu dijaga oleh Allah. Semua mulai dari lafal sampai insyaallah sampai hari kiamat akan tetap nggak akan bisa la ya'tihil batilu min baini yadihi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid. Itu akan dijaga oleh Allah. Nah, dari sisi pemahaman ini istinbat al-ahkam. Nah, ini dia yang oleh para ulama dijaga sejak zaman para khalifah. Itu sudah dicanangkan penjagaan itu. Iya. Kenapa itu? Karena memang saat itu mulai muncul ancaman, istilahnya ancaman ya, bahasa saya ancaman akan terjadi ketika ini tidak betul-betul disungguhkan, akan bahaya, akan merusak Al-Quran. Dari segala sisi ya. Merasa berpegang teguh pada Al-Quran tapi dia salah ternyata memahami. Ya. Salah memahami. Oke. Intinya lalu berkembanglah di zaman para tabi'in, para tabi'in, mulai mereka ini sudah nggak bicara bahasa Arab, itu sudah mutlak harus wajib. Bahasa Arab itu wajib sampai tingkat balaghah, karena Al-Quran itu penuh dengan balaghah. Iya betul saya. Penuh dengan keindahan bahasa yang luar biasa, pasti balaghah gandengan sudah, gandengan nahu sarab balaghah. Itu sudah nggak dibicara, itu sudah karena sudah otomatis sudah gandengan. Udah satu paket dari awal udah harus begitu. Lalu perkembangan di zaman para tabi'in, kemudian tabi'in, kan muncul itu ulama-ulama yang punya keahlian, yang oleh Allah diberikan kefadolan, kecerdasan luar biasa dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, mengeluarkan hukum-hukumnya disebut dengan fikih dan lain-lain. Disitulah muncul kreasi baru, dalam arti itu wujud penjagaan Allah terhadap agama ini. Muncullah keilmuan baru yang itu keluar dari Al-Quran dan Sunnah, misalkan dibukukan tersendiri nanti pada akhirnya tentang sababun nuzul, tentang bacaannya. Itu udah zaman tabi'in ya, tabi'in ke belakang. Kalau pembukuan yang total ya setelah kawasan tabi'in ke belakang. Tapi kalau istilahnya mulai penelitian kaidah-kaidah kan terus jadi dirumuskan menjadi tajwid, dirumuskan menjadi kaidah-kaidah bacaan. Jadi ilmu qiraah. Terus yang kedua muncul ulama-ulama yang punya keahlian dalam bidang menjelaskan Al-Quran. Seperti Ibnu Abbas, antara sahabat nggak semua, tabi'in juga nggak semua. Betul. Disitulah dibukukan menjadi akhirnya tafsir. Dari masing-masing ulama yang ahli ini, mereka punya kaidah-kaidah mendasar tentang tafsir. Jadi misalnya dia bidangnya tafsir, seperti misalnya Ibnu Abbas atau tafsir. Kalau yang untuk masalah tafsir khusus nih guys ini beliau ini kan kalau di dalam kita dulu kan mangkul musnad mutasil gitu ya bahasanya. Padahal kalau kita baca sendiri tafsir itu kan keluarnya dari mereka ya.
dari Ibnu Abbas misalnya penafsiran tentang surat Al-Fatih nih Gung ya. Enggak, Al-Fatih aja itu kan Rasulullah juga enggak menafsirkan seperti itu. Yang menyatakan bahwa oh ini nanti kejadiannya seperti ini, itu penafsiran. Bahkan itu memang seperti apa sih sebenarnya ini membuat suatu penafsiran yang memang diiyakan gitu sih. Itu yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran itu untuk umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu mulai umat zaman Nabi sampai hari kiamat nanti. Sehingga Allah menurunkan Al-Quran itu akan disesuaikan dengan kebutuhan umat mulai zaman Nabi sampai mendekat kiamat. Padahal itu hanya 30 juz kan? Disitulah Allah menunjukkan betapa mukjizat Al-Quran itu luar biasa. Mukjizat terbesar ya sepanjang. Jadi singkat padat tapi nek dionceki kaya brambang ini. Ketoke wungkul satu, tapi dionceki terus saja sampai. Cuman nek berambang kan mentok. Ini habis-habis. Kayaknya nggak pernah mentok nih. Untuk ngoncei seperti ini memang Allah menyiapkan orang-orang khusus. Makanya di dalam menumbuhkan generasi ini. Isyarat dalam ayat contoh. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Warrasikhun masih nyambung ya. Nyambung. Itu dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, Ibnu Abbas, kenapa Anda kok sedalam itu memahami? Padahal yang sahabat lain boten ya, tapi membenarkan. Dan mereka punya pertimbangan secara bahasa, satu secara balaghah, cara naluri akalnya. Nggak ada yang menolak. Itu benar dan itu nyata, bukan kebohongan. Jadi untuk menjaga, membuktikan bahwa Al-Quran itu mengandung mukjizat, Allah menggunakan jalan atau melalui orang-orang yang memang oleh Allah ditunjuk di bidangnya. Ya, seperti misalkan Ibnu Abbas sampai digelari terjemahanul Quran karena memang keahliannya luar biasa, nggak bisa dikejar. Tidak dimiliki bahkan Khalifah Umar pun nggak memahami sampai di sana bisa dalam satu ayat ada berapa ayat lah jadi memang sababul wukuknya kenapa Ibn Abbas kok seperti itu karena didoakan Allahumma faqihhu fiddin. Kalau faqih fiddin itu menguasai keseluruhan dalam penguasaannya terhadap fiddin terhadap agama, bukan paham jamaah bukan. Allah mafaqina fiddin. Orang paham, orang faqih Astagfirullah. Padahal pada intinya kalau di jamaah ini kan ora usah pinter-pinter sing paham lah, bingung meneh. Programnya pertama lo ngaji loh saya padahal. Soalnya paham malah ngerti. Ngerti nek dihapusi. Kayak wong Londo berarti. Jawa wong Londo iku wong Indonesia enggak boleh pintar. Makanya setelah pintar merdeka. Kalau enggak pintar. Jadi Ibnu Abbas itu didoakan oleh Nabi tidak hanya sekedar menjadi orang fakih biasa. Ada doa khusus yang kedua. Wa'allimhu ta'wil. Ta'wil itu tafsir, penafsiran. Ajarilah dia penafsiran. Masya Allah. Merinding kalau saya dengar doanya Nabi khusus itu. Enggak semua orang ya, enggak usah sahabat. Ibnu Abbas itu luar biasa sampai hal-hal yang oleh Allah kadang-kadang beliau itu diilhami hal yang akan datang. Ketika Muawiyah dan Ali berperang, pasukannya, kata Ibnu Abbas, besok yang menang itu Muawiyah, yang akan berkuasa Muawiyah. Sampai bisa menafsir gitu. Nah, terus ya, dari mana kamu ambil? Wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultana. Sultan mana nih bisa? Sultan. Jangan sampai aulia, jangan. Sultana. Jadi ya benar. Jadi kalau saya lihat juga tadi Ibnu Umar juga seperti itu, diberi kemampuan, Ibnu Abbas seperti itu. Dan tapi tidak semuanya sahabat juga punya kemampuan seperti itu. Itulah kenapa
di dalam Al-Qur'an juga menjelaskan afala taqilun itu memang untuk semuanya. Tapi kan masing-masing orang punya. Samalah jenengan dulu misalnya Paku Bumi anak ngolu. Ini kan ada yang ditunggu ngajinya aja tidak. Ada yang ditinggal turu. Jadi maksud Terus podo ae. podo karo aku iki. Malah tambah bingung aku. Lo enten lo. Wong guru kula mriku riyen niku. Lah iki guru malah nanya terus kan muridnya piye. Saya mulai punya guru nahu sorob, Nggih. terus ngaji apa? Muslim di Gading dulu. Nggih. Nah, gurunya yang ngajarin nanyanya ke saya. Coba. Karena tak tahu bahasanya dan tahu jeluntrungnya. Ternyata ngoten saya. Saya kan pura-pura nulis. Pura-pura. Enggak nulis saya, pura-pura nulis. Itu bulis dia kan enggak bisa. bulis. Ini gimana Maksudnya? ini? Maksudnya? Lah, terus nanti. Gimana saya pura-pura aja. Itulah memang. Jadi singkat Nggih. cerita gini, jadi akhirnya ilmu ini berkembang, ya. Setelah ada orang-orang yang ahli dalam bidang tafsir, murid-murid yang cerdas ini, dia melihat ini beliau Ibnu Abbas misalkan menafsirkan Quran ini modelnya seperti apa ya? Oh dia tulis, oh kemarin gini, sekarang gini lagi, besok gini lagi. Oh ini jadi satu kaidah. Contohnya, oh Al-Quran itu satu ayat ditafsirkan dengan ayat-ayat yang lain. Al-Quran dengan Al-Quran ayat. Wah, jadi kan kaidah. Mau menafsirkan Al-Quran itu pertama adalah dengan ayat Al-Quran yang lain. Terus ngomong lagi, wah ini sabda Nabi, oh dengan sunnah. Oh, Ibnu Abbas pernah menyatakan misalkan, beliau nyari dari Ibnu Umar, dari Khalifah Umar yang sepuh, dari Zaid bin Sabit, dari dapat sahabat senior lah ya. Ketemu Abu Bakar nanya, dikumpulkan. Dikumpulkan. Oh berarti menafsirkan Al-Quran itu juga qaulus sahabat, ucapan para sahabat. Kalau zaman bahasa kita dengan hadis. Hadis kalau sehingga itu terus jadi kaidah kan. Ginilah caranya menafsirkan. Nanti guru yang lain yang ahli, yang terpandang mengolah lebih kalian dalam bidang misalkan fikih. Fikih itu kan kalau menurut kita dulu kan kitab karangan. Lah niku kula diajari ten sekolah niku fikih. Kitab karangan. Tapi nilainya 9 loh saya. Sayangnya untuk nyari nilai. Lah niku padahal fikih itu kan kalau kita katakan kesimpulan hukum-hukum oleh ahlinya syariat yang disimpulkan oleh ahlinya dan selain akidah untuk mempermudah kita lah orang awam untuk mengerti aturan-aturan di dalam beribadah kan ngoten guys ya. Setelah muncul fikih itu di mana-mana seperti Sufyan Ats-Tsauri, Hasan Al-Basri, murid ahli fikihnya nih. Muridnya banyak sih, Imam Malik sendiri ini. Sehingga masing-masing dari guru-guru itu murid yang cerdas ini ngeri. Oh gini loh caranya menyimpulkan. Oh gini loh caranya menyimpulkan. Sehingga muncul kaidah-kaidah fikih namanya usul fikih. Nah itu tuh memudahkan untuk ulama selanjutnya. Orang karek niru plek. Maksudnya kan gitu. Menjaga agama. Menjaga agama. Sehingga muncul. Nah, setelah ilmu itu sudah terbukukan, segala jenis-jenis ilmu dikatakan sebagai ilmu wasilah. Kenapa wasilah? Karena orang memahami Al-Quran dan Sunnah harus melewati wasilah ini. Apa tujuannya? Ya supaya tidak salah. Tidak ada kesalahan. Enggak ngawur karepe. Coba bayangkan kita dulu orang sekarang Islam jamaah. Enggak ngerti bahasa Arab. Enggak pernah belajar nasorob. Ya, enggak ngerti balaghah. Enggak ngerti bagaimana cara mengeluarkan hukum dari Al-Quran. Enggak ngerti fikih, enggak ngerti usul fikih. Nanti sembarang kok terus muncul pegang inilah yang benar. Dari sisi mana Anda standarisasi kebenaran Anda itu dari mana? Nah, dari sinilah maka tahapan keilmuan kalau mau mencapai alim itu kan banyak, ada alim muhaddits,
ada alim faqih, ada alim mufassir, ya kan gitu. Yeah. Dengan bidangnya An-Nahwi, Al-Faradi, Al-Nahwu, Al-Faraid. Kan orang keutamanya masing-masing. Ada yang memang dikasih semua. Kalau dikasih semua namanya faqih. Udah faqih mutafannin ya. Jadi udah derajatnya bisa menjadi mujtahid. Betul. Okay. Jadi itu sudah diatur. Jadi kesalahan kita zaman dulu ya di Jokam itu sampai sekarang mereka tetap pertahankan. Ya karena menyalahi aturan ini. Nggak mau make. Iya betul. Nggak mau make. Menyalahi aturan ini. Seandainya ikuti ini ya beres. Yang akhirnya ngeten saya kalau saya baca, karena menyalahi aturan akhirnya yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Contohnya orang nggak boleh pakai tafsir, terus pakainya apa? Nah kan saya katanya sanad itu adalah mangkul isnad mutasil. Ya. Nah mutasilnya lewat mana? Pernah saya tanya. Nah, waktu saya khatam Quran yang ke-8 kata saya. Kali Pak Thoyib Abdillah niku. Belawe. Nggih, almarhum masih saudara. Dan niku saya tanya, niki napa sanadnya dari mana? Thoyib. Langsung dijut Pak Thoyib Abdillah langsung ke Nur Hasan. Begitu saya tanya, kiro atau hafaz? Nah, ojur kula. Sama lah model makna keterangan ini loh yang saya tanya, bukan masa kalau itu Masalah bacaan sendiri. Nah, bacaan ya memang isnadnya ngoten lah untuk menjadikan saya mengatakan waqala Allahu misalnya ini loh yang mau saya tanya. Ternyata ya mau nyari kemana pun juga bakalan ketemu karena dia menafikan tafsir. Seharusnya jawabannya kenapa Anda memaknai seperti ini, menerangkan seperti ini. Oh, Quran itu pertama ya jawabannya. Quran ini bahasa Arab. Allah menyatakan Quranan Arabian. Saya menerangkan seperti ini berdasarkan kaidah bahasa Arab ini. Satu, itu namanya bertanggung jawab, bisa dipertanggungjawabkan. Translate ya. Bukan hanya sekedar mendengar terus membaca tok tulisan terjemah atau mendengar. Bukan, dia ngerti. Kenapa diartikan begini? Oh, karena begini secara kaidah. Satu jawabannya. Kenapa Anda punya penjelasan lebih dalam lagi, tidak hanya zahirul lafzi? Betul. Karena ada orang maknai secara bahasa hanya zahirul lafzi, lafaz yang tampak. Kok ada penjelasan tambahan kayak dalam lagi, kayak ini lagi. Oh, ini dari tafsir ini. Kudunya kan ngoten. Ya. Nanti diteliti nomor berapa, ayat berapa, juz berapa. Oh, juz sekian. Dibuka dalam Qala Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas, an Ibnu Umar misalnya. An Qatadah, sahabat. An Sa'id bin al-Musayyab qala misalkan. Oh, ini beliau yang nerangkan di sahabat. Ini tabi'in. Ini tabi'in. Wah, ini a'immah al-ba'ah, imam fuqaha yang paham. Jadi kita harus ngerti. Saya juga begitu. Saya dulu bertanya ke Masjidil Haram, sekali buka tafsir Ibnu Katsir. Nangis saya. Kok tenang saya nangis. Ya Allah, ini yang dibilang kitab karangan. Jumlas padahal. Ternyata ini Rawahul Bukhari, Rawahul Muslim, Rawahul Nasai. Kesemua kesimpulan Ibnu Abi Hatim. Ini jelas urutan sanad. Ini jelas. Masya Allah. Ini dianggap kitab menyesatkan. Sedangkan kita dulu ditanya, ini maknanya kenapa begini? Wis pokoknya ngono ku yang malah ngeten niku. Napa dalam bahasa mereka ngeten. Guru gak kentekan lakon ya toh. Dalang gak kentekan lakon. Nah, iya gak kurang lakon. Lawang mencelokno walang. Iki waduh, jadi agama itu walang. Loh, kok walang? Dilengno kan murid. Kok walang mbayai? Mboten lawang toh. Lah iya. Walang mencelok. Ya jadi itu lawang aslinya. Aku urung rampung nek ngomong. Itu lah dagelan. Lah iya. Agama sudah dagelan. Jadi pernah niki saya. Jadi sesuai niku wau kaidah-kaidah untuk
bahwasanya menerjemah Al-Qur'an itu nggak bisa sembarangan kan ngoten. Nah, waktu kula SMA riyen pernah ngoten aliyah kan mampir teng paman kula. Lah paman tuh punya yaitu tadi tafsir Ibnu Abbas. Kula kan goleki tanya gurunya juga nggak ngerti. Tanya gurunya itu lo nggak ngerti artinya gimana. Yus pokoknya ngono kuwi kan untuk. Akhirnya kalau buka, oh ini artinya. Nah, mana-mana nggak diartikan sendiri, tapi berkecamuk ini karangan. Dulu ya. Serem nggak itu? Tafsir Ibnu Abbas saya masih ingat katanya masih muda dulu. Saya kan tanda tanya. Mansuh, nasih, mansuh, nasih, mansuh, nasih. Saya belum ngerti kitab khusus nasih mansuh kan ada lengkap khusus gitu padahal ada itu ada khusus. Saya belum ngerti itu. Cuman saya tanda tanya. Iki nasih, mansuh, nasih. Mansuh, iki dari mana? Terus pokoknya mangkul ya kok. Baju Hasan ngono iku. Lah kan saya mikir, baju Hasan saya kita kondi. Nah, kok ngerti ini ayat ini enggak berlaku sopo sing muni ora berlaku. Kan dari mana dia dapat? Dari mana? Loh ini ayat Allah loh, ini juga ayat Allah loh. Nah, itu logika saya waktu itu jalan. Akhirnya saya diam-diam saya buka-buka Ibnu Abbas. Waduh, berarti pengalamannya sama loh. Saat itu di pondok itu di kantor itu masih sedikit ada Ibnu Abbas, ada Jalalain tuh mameri orang-orang pokoknya kalau ada MUI ke situ buat pamer ya. Pas piket kantor iseng buka lah. Loh. Nasih mansuh lu. Nasih mansuh. Ambil Quran mana saya? Dicocok. Loh ono kabeh. Maksudnya gini, kenapa kok harus membohongi, menutup gitu loh ya? Kok pura-pura membohongi jamaah? Ini cara mangkule padahal. Jadi maksudnya gini, jamaah itu jadi kalau dia bilang dari tafsir Ibnu Abbas, ini kan kitab karangan. Iya. Padahal udah menyatakan. Umpama mau diakui ini bukan kitab karangan, ini murni. Terus orang kan akan nanya sanadnya mana? Nah, kan kadung muni sanad mangkul mutasi nggak ketemu nggak ada. Kemungkinan pemikiran begitu, udahlah ambil nyolong ilmu istilahnya, nyolong dari tafsir Ibnu Abbas, dia nggak ngomong kan namanya nyolong. Kan nggak bener, orang nggak amanat. Terus dikesankan lain, wah ini dari Mekah, ini hafal, pokoknya kitabnya 49 banyak lah pokoknya. Orang dibikin begitu, dibikin hayalan tok. Hayal terus. Nggak ada otentiknya nggak. Betul. Niku nggak. Salah satu pertanyaan besarnya di situ. 49 itu saya tanya ke niku jenengan, Pak Bumi juga teman saya itu mantu. Mas, coba saya pengen tahu satu aja nama 49. Gak usah mbak tunjuk no iki bukannya gak usah. Satu aja namanya mau, katanya ya kita juga nggak pernah dikasih tahu. Lah ya kan orang kan diajak halusinasi semua. Umpama berkhayal saya kita bertauhid, mesti orang kan nyari ke tauhid saya. Lah akhirnya apa, minta mangkuk. Padahal Islam itu kan ilmu. Masya Allah. Islam itu ilmu nyata, otentik, realistis. Itu Islam. Logika. Iya logika. Kalau harus main semua. Dilarang orang bodoh dalam Islam, dilarang. Nggak boleh bodoh. Ikra ya. Ya ini kan sebaliknya, kita dibodohkan, ditutupi, dibohongi. Nah, saya baru beberapa bulan sebenarnya sudah bisa menyimpulkan. Pertama ya, misalkan bicara bab akidah ya. Kita nggak ngerti gitu. Akidah contohnya tauhid. Saya mikir setelah hatam kitab tauhid dengan saya ya. Waktu itu saya bayangkan nyimpulkan gini. Pertama yang saya simpulkan, mendengar cerita ulama-ulama di Haramain, kemudian ulama-ulama zaman dulu berbicara bab akidah, kemudian mengajarkan dengan begitu gigihnya, mendakwahkan dengan begitu gigihnya, sangat detail ya. Murid-muridnya itu juga sama, perjuangannya sama, apalagi anaknya sendiri. Itu akidah itu betul-betul bersatu. Lah, iki kok jadi teko Mekah, tapi kok nggak ada kesannya sama sekali. Gitu.
Kalau bahasa sepintas ada. Ada nggih. Sepintas misalkan tidak boleh bid'ah, khurafat, syirik, Syirik takhayul. Tapi ini diomong tok, ini nggak ngerti apa itu bid'ah. Rinciannya apa? Secara bahasa Iya, apa? khurafat, syirik, takhayul. Kadang-kadang didefinisikan, cuman nyatanya detailnya seperti apa nggak tahu. Pembuktiannya apa? Ya masih saja itu melakukan yang berbau-bau khurafat, Syirik. syirik. Lah berarti Ya. selama memang kalau kita melihat guys ini sebenarnya hal-hal yang mudah loh bagi orang itu mudah melihatnya. Ya. Kalau ulama-ulama biasanya pengen anaknya jadi ulama. Otomatis itu udah nggak terbantahkan di mana Nggak mungkin seorang ulama nggak kepingin anaknya jadi mau. ulama. Lah ini saya lihat kok kan sing nurun umpama ya nggak usah maksudnya yang gini. Nurunnya nggak usah terlalu kesana banget ya, nurun lah dikit-dikit. Dikit-dikit Kok enggak? keahliannya ada. Padahal ulama di luar itu anaknya begitu masih kecil udah ditaruh tuh di pondok mana, nggak harus dia kadang-kadang ngajarin. Itu satu udah kelihatan ini, masa sih anaknya gak diajari? Nah, kalau umpama katanya pernah dimangkuli Bukhari khusus, Bukhari Muslim, tapi ya alanya seperti itu. Nah, ini maksud saya gini ya, sebenarnya dari kita membaca pembawanya ini pun ya saya menjadi nggak jelas ya. Jadi warnanya itu sebenarnya di mana beliau itu apa gitu loh. Nah, kalau yang kita kenal kalau kita lihat kan keahlian pencak silat itu yang udah kelihatan banget untuk menarik massa gitu. Nah ini maksud saya warna Mekahnya ini loh. Itu kalau jenengan sendiri seperti waktu dulu di Paku Bumi niku itu seperti apa melihatnya waktu masih loh belum keluar belum di jamak belum ke Mekah nih kembali lagi Jo. Hanya dua yang ada di benak saya saat itu, artinya yang ada di pikiran itu karena doktrin yang cerita yang karang-karang cerita tuh pokoknya yang namanya Pak Haji Nur Hasan ini orang yang hebat lah keilmuannya. Cuman pada kenyataannya hebatnya keilmuannya di mana kan nggak tampak. Kan nggak tampak, artinya nggak ada bekasnya. Harusnya nggak ada mungkin anaknya, muridnya. Siapa lah yang hebat? Umpama ada dulu ya kayak misalkan Kiai Iskandar, pakai Sudi, Ridwan ya. Ridwan itu kan memang pondok dari udah dari sebelum justru di sana dimasukkan ke sini. Bukan pinternya karena didikannya Pak Haji Nur Hasan, bukan. Sedangkan yang produk-produk ya kayak Pak tadi Mbak Toyib, yang kalau nasihat dagelan, senangan Toyibun nih kolaan. Carry, nah itu pelawak nih. Jadi sukses pelawaknya. Jadi kita lihat itu, pokoknya ada di benak sini doktrin, pokoknya hebat. Gitu, betul sekali. Nah, yang kedua kanuragan, cerita-cerita yang aneh-aneh itu, kelapa jatuh, lagi, ini banyak lagi loh. Ada apa? Nggak ada jembatan, mobilnya digendong. Ada. Kalau saya pribadi itu sebenarnya nggak begitu heran karena daerah Madura, Jawa Timur banyak orang seperti itu. Memang ada dua, ada yang betul-betul dukun. Jadi memang ya orang nggak sholat, orang ini ya bisa seperti itu. Ada yang kiai, ahli punya keahlian lain itu. Dan mereka katakan karomah, tapi ujung-ujungnya juga sebenarnya kan jin juga yang khadaman, pelayan, bukan malaikat, tapi memang. Nah, jin. Ini kita mau membedakan ini ada 3 set. Satu itu adalah merupakan mukjizat. Ini khusus para nabi nabi dan rasul untuk membuktikan Allah itu ada gitu. Nah, yang kedua itu karomah. Karomah untuk waliullah gitu karomah aulia. Yang ketiga ini semacam ya sihir. Nah ini yang mana nih? Nah perbedaannya dari 3 ini. Ini gimana ini Ustaz?
Pokoknya garisnya gini, kan itu kan banyak jenisnya. Pokoknya kalau bukan karomah berarti di antara yang lain paling tidak bid'ah. Paling tidak ada bid'ah sehingga setan jin membantu atau syirik. Atau syirik. Di antara dua. Kalau bukan karomah. Nah, karomah itu contohnya di dalam Al-Quran selain para nabi, contohnya ibunya Nabi Isa ketika masih kecil, kemudian diramut oleh Nabi Yahya. Kan tahu ada buah itu di sebelahnya. Ada buah yang tidak ada masanya. Karena Maryam itu bukan seorang nabi, maksudnya nyebutnya bukan mukjizat tapi karomah. Bisa ada buah, kan ditanya anna laki hadza, dari mana kamu dapat? Hadza min indillah. Ini Allah yang memberi. Kemudian Asab bin Barqiyah dengan datangkan kursinya Bilqis, walaupun yang ngangkat itu malaikat karena doa dia, angkat malaikat. Kemudian di surat Kahfi yuridu ayyang qaddaf aqama, itu Nabi Khadir ya. Nabi Khadir dan kisah-kisah dalam Al-Quran banyak menunjukkan karomah. Nah, untuk umat Nabi Muhammad ini benar kata Saman, memang kalau kita simpulkan jelasnya itu sihir, jin-jinan, kemudian bid'ah, dikir-dikir bid'ah. Karena setan itu, jin itu juga senang dengan bid'ah, dia juga bantu. Karena bid'ah itu kata para ulama baridus syirk, itu bisa menjadi pengantar kepada kesyirikan, mudah nanti makan ada bid'ah. Maka ini dibantu juga, kelihatannya zikir padahal itu dari jin nih Gung ya. Nah makanya kan kelihatan kalau kita melihat kembali sejarah itu dulu di lapangan Ketawang itu saya kan dekat desa Kulon itu kalau pas pemilu itu beliau kan atraksi. Nah kalau yang saya pikirkan kelihatan saya nek mukjizat niku nggak bisa datangnya terus nggak mukjizat kan, mukjizat seperti Nabi Musa kan saat mukul itulah ya juga mendapat perintah Allah, nggak bisa tiap pukul kan boten loh, berarti kan memang itu perintah Allah saat itu mukjizat kan itu. Nah ini bisa mendatangkan apa saja sewaktu-waktu kan. Nah kok hebatan dia daripada Musa kan gitu. Nah berarti kalau saya melihatnya berarti kalau memang itu sihir lah, sihir itu berarti ada sekutu kan betul. Mana mau jin disuruh kalau nggak ada pertemanan apa namanya. Tapi tetap pembagiannya tiga nih Gung ya. Ada yang mutlak memang sihir jadi budak setan, setan. Ada yang masih bid'ah. Tahapnya dikir bid'ah, khayalan yang membantu. Makanya kan ada sekarang cerita ustaz ya, ustadz atas nama ustadz, atas nama orang pinter. Ada orang itu mati tahu-tahu, tapi kematiannya itu sama dengan kena sihir. Karena dia didoakan katanya oleh ustadz ini, tapi matinya kayak anak sihir, perutnya itu ada jarumnya, lembung atau. Ternyata ini bagian yang kedua tadi. Jadi dikir-dikirnya itu bid'ah, cara-caranya bid'ah, sehingga jin membantu. Tapi oleh jin itu dibalut seakan-akan agama. Ini adalah pewaris siapa ya, gitu. Saya contohkan ya. Ini info otentik ya, info yang valid ya. Ternyata di Islam Jamaah namanya BP Holo Pendem itu. Ada orang-orang khusus di pusat sana malah. Yang belajar seperti itu. Belajar kanuragan nih, apa keahlian nih? Contohnya gini, ini cerita yang saya dengar dari pelakunya yang sudah hijrah. Dan kalau sudah lewat jam 12 malam, salah satu media yang dipakai ya, misalnya botol, kemudian ditaruh telur, telur di atasnya. Ini contoh, kurang lebihnya begitu. Terus mereka katanya berdoa tapi mendatang ini anggaplah kepala seseorang, telurnya ini, kemudian bagian ini perut, anggaplah jarum nanti, terus didoain dengan maunah dari Allah,
Masya Coba, kan bahasa Arab kan mauna Ma'una dengan pertolongan Allah. Ini kan mulai bid'ah-bid'ahnya. Iya. Bid'ah khayalan itu setan seneng itu. Jin seneng. Oh, Sebenarnya intinya dia nggak merasa bahwa itu sihir, tapi itu bantuan dari jin. jin. Itu loh. Itu sampai sekarang itu. Yang termasuk kemarin nemu isah nih gue. Yang katanya Ya, itu niku. diantaranya. Bukan hanya Mbak itu, yang lain juga sudah cerita. Masya Allah. Siapa yang dituju mau digitukan? Orang-orang yang keluar dari situ. Terutama Siapa jenengan. Pertama. wa ni'mal wakil. Masya Allah. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Kata Allah, Ya. tidak akan beruntung para tukang sihir di mana dia berada. Tidak akan beruntung. Tuh. Wa ma hum bidarrina min ahadin illa Illa biidznillah. Tidak akan pernah bisa membahayakan orang lain kecuali dengan Makanya bismillahirrahmanirrahim. turun. Masya Allah. Itu nyata. Dan baru ada cerita seperti Ada itu. yang lebih Sadis. dahsyat lagi di suatu daerah. Ada orang itu dengan saya dan teman-teman, wah bencinya dulu kata-katanya pasar. Dan dia juga malah menggunakan tukang sihir Untuk menyerang, untuk nyihir. membunuh. Nggak lama dia sendiri yang kena. Masya Allah. Saya baru dengar cerita dia sudah mati. Padahal kita juga Saya nggak nggak tahu, saya nggak tahu. Pokoknya kita doa pasrah sama Allah pagi dan sore udah. selesai. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Semudah itu sebenarnya, tapi pendalamannya saya nih harus benar-benar Betul. doa itu kan. Coba bagaimana Jin. propaganda mereka? Kan malah saya yang dibilang punya Tukang- jin, tukang sihir. Awas jangan dilihat matanya Pak Khalil itu nanti kamu. kena sihir. Ya, itu Tidak jinnya takut. banyak itu Pak Khalil itu. Tapi saya sudah info-info seperti itu, apalagi kata-kata tumbal, kata-kata apa, kita bisa menilai ini orang-orang yang bermain. Jin. Jadi ke tukang sihir, dia bermain ke dukun-dukun, bahasanya bahasa kayak gitu. Iya. Jadi emang masya Allah ya, kalau keilmuan sudah bukan menjadi suatu yang diperdalam ya, pada akhirnya siapapun yang akan rusak. Ya niku wau dulu wa adallu. Lalu ada Di- dan tidak terasa. dan tidak terasa dan Tidak terasa. seperti saya dulu juga perasaannya ya muangkel karo wong-wong sing metu kuwi tak dalili malah mendalili ngono. Nah, pada akhirnya begitu kita ketemu dengan saya Aziz, dengan saya belum masuk. Nah, malah kula niku DNA niku nyebutnya kamu udah mau membantu ini. Nek saya kalau belum mboten nate, makanya kalau mboten pernah gitu. Ketemunya kali saya Aziz kali dua ini. Kenapa kok kamu belajar dengan dua ini kan gitu? Saya yang belajar sama saya sih, saya dulu baru sekali ketemu tapi nggak belajar. Kan kalau namun karena belajar saya di itu. Padahal kan wajib tolong ilmi saya gitu kan. Ya, betul. Nah saya pengen musnahtas dan ini masih jamaah baru deh. Masya Allah bodohnya kita Mak. Nah itu saya berarti jenengan 10 tahun di Mekah itu benar-benar memperdalam keilmuan itu dimulai dari Betul. Mulai dari awal lagi. nol. Bahasanya kayak di tukang Oke. pom itu loh, dari nol. Padahal waktu itu Wes- rumangsanya wah Perasaan aku wis paling dhuwur wis. Tiba-tiba langit batok itu loh. Batok kodok masukkan Kodok. di batok kelapa mundur ke sini. Wis mentok. Musuh sampai sana dia dibuka batok tiba-tiba langit jauh sekali. Langitnya. Terus perasaan terus jenengan saat itu kan masih sendiri sebelum ada yang lain gitu. Iya, sendiri. Nah, itu seperti apa saya waktu pertama ke sana setelah kan di Hud dulu apa langsung di Mekah? Gitu. Di Hud ya. Berarti langsung sekolah di sana mulai dari Ali apa? Oh, pertama saya masih Ibtidaiyah. mulazamah di saya ya dulu. mulazamah. Belum sampai masuk. Mahat dereng ya. Mulazamah di saya ya sampai setahun. Wah lumayan guys ya. Ya, di sayanya kan diajari mulai kitab tauhid, kemudian fikih, ada majelis saya ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dengan Fathul Bari dan syarahnya Imam Syarah Nawawi. Imam Nawawi. Nah, terus pernah Abu Dawud, Aunul Ma'bud, Nasai,
Kemudian Nasai juga di Syekh Ali Adam dengan syarahnya beliau yang ada 40 jilid itu. Terus belajar fikih dari dasar. Kemudian tafsir juga ada data tafsir Jalalain, juz amma mulai mengenali. Pertama mengenali tauhid. Nggih. Masalahnya kalau tauhid niku kan memang ternyata nggih sangat luas misalnya. Saya lihat di tafsir Jalalain yang terbitan yang kemarin saya lihat itu Abdurrahman siapa nih gue. Itu ternyata beliau pun mengkritisi Jalalain. Jadi masih ada di situ istiwa niku lah takwil sifat niku. Oh, berarti memang si Jalalain sendiri juga memang masih ada seperti apa nih kok ada sampai kalau Abdurrahman itu kalau kita bicara bab ini kelasnya sudah tinggi ya, jadi hati-hati karena memang belum tentu dari lafaz yang ada itu mentakwil seperti takwilnya orang sekarang, seperti pikiran orang sekarang. Belum tentu. Dan itu khusus harus bab tersendiri yang memanjakan itu. Intinya begini, kesalahan kita di masa lalu tidak belajar ilmu sebagaimana para sahabat, para tabi'in, para ulama. Padahal itu yang harus digembor-gemborkan gitu. Tata caranya belajar enggak, itu hanya ngomong lagi digembor-gemborkan. Kenyataannya enggak. Pokoknya ngajinya ya sudah, sebenarnya hanya terjemah saja. Itu pun tidak mengikuti kaidah-kaidah yang sudah ditentukan oleh para ulama. Dan intinya tujuannya ke satu ya. Dibawa digiring ke sana semua. Jadi kalau kita melihat menilai namanya Pak Haji Nur Hasan itu lebih kepada ilmu panorama, lebih kepada bahasanya popularitas dalam ya dengan bahasa lain karomah. Itu yang dominan itu oke tunggal di Indonesia banyak sebenarnya. Kalau keilmuan yang sampai kepada kita maaf itu untuk di Saudi ibaratnya kalau kelas agama ya itu TK aja belum ya itu gimana cuman makna toh dia nggak ngerti mana akidah mana terus Arbaun Nawawi ini pun apalannya area TK terus pertama dengan sedalam ini udah SD baru katanya. Jadi memang kalau dilihat di dalam ya kan memang nggak ada pelajaran yang spesifikasi ke sana gitu ya. Kalau tadi kita ngomong kayak gitu dikira meremehkan Haji Nur Hasan, Haji Nur Hasan dikira begitu. Maka kita kembalikan begini. Kita kan bicara apa yang kita lihat sekarang. Kalau memang hanya itu, hanya yang ada pada sekarang itu ilmu ke tingkat SD saja belum, ke TK saja belum. Karena yang namanya keilmuan ya, misalkan diibaratkan kelas TK itu sudah ada kaidahnya. Oh ini porsinya yang dikasihkan. Misalkan ya, contoh ya, ini anak masih kecil, porsinya adalah hafalan Quran, terus akidah, dikenalkan dengan Allah. Siapa Allah kamu, bagaimana sifatnya, kenalkan bab akidah. Itu contoh. Dari kecil sudah ditanamkan. Kayak gambarannya Ibnu Abbas ketika dibonceng oleh Nabi kan berpesan idza ista'anta fasta'in billah. Itu kalau kamu minta tolong kepada Allah. Seandainya orang sak dunia ini akidah. Jadi diyakinkan, dikuatkan kepada Allah. Ini contoh. Jadi kan nggak ketemu mana ada pembinaan kayak gini. Pembinaan ini yang dilakukan oleh para ulama. Ternyata tidak. Jadi kalau dilihat Jokowi itu betul-betul nggak ngerti aturan sama sekali. Nah ujung-ujungnya apa? Sebenarnya hanya mengandangkan umat itu aslinya. Mengandangkan umat, ngumpulkan dana, bikin pondok, bikin pergerakan, itu ya murni asumsi aja.
Kalau Quran hadisnya yang ada yang sampai ke kita, Nggih. ya hanya gitu, hanya itu Pak, terjemah itu pun nggak bisa bertanggungjawabkan. Ngomong mangkul musnad itu bohong. Nah, bahasanya kan gini sih. Kita itu udah mateng, makanya sampai tinggal mangan. Nah, jadi sholat ya sudah langsung dituntun sholat ini. Wudhu ya sudah dituntun wudhu itu seperti ini. Ya kan, sudah itulah caranya sahabat dan Rasulullah lah gitu. Halusinasi. Nah, Azan. jadi memang tidak ada yang seperti itu ya. Semisal itu nggak ada ya. Oke. Bahkan teori penyampaian ilmu dakwah seperti itu aslinya hukum itu haram.